kami akan uji kalian semuanya, kami akan coba kalian semuanya. Kamu akan mendapatkan suatu bala, suatu ujian. Ketakutan dengan kelaparan, ketakutan kekurangan makanan, ketakutan kekurangan sembako, ketakutan kekurangan nasi, ketakutan kekurangan minyak, ketakutan kekurangan bensin, ketakutan seluruhnya kebutuhan-kebutuhan kita yang sehari-hari kita ketakutan tidak terpenuhi. Di dalam diri manusia selalu ada rasa ketakutan. Ketakutan kalau nanti anaknya sekolah belum punya uang sekolah. Ketakutan kalau nanti anaknya mau kuliah belum punya uang kuliah. Manusia selalu dicoba dengan rasa ketakutan, sehingga orang-orang yang tidak sadar bahwa itu adalah ujian Allah, sejauh mana dia ridho kepada Allah, maka kemudian hati nuraninya itu bisa terkoyak, sehingga penyakitnya menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi pelit, menjadi anania, menjadi egoisme. Karena setiap dia punya rezeki, kemudian rezeki itu dia juga takut kalau nanti besok dia tidak dapat lagi. Bagaimana kalau saya tidak punya rezeki kembali? Ketakutan itu membuat orang kemudian menyimpan. Alhaakumut, maka celakalah bagi orang yang menumpuk-numpuk karunia Allah. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini karena dicoba oleh Allah dengan rasa ketakutan. Seluruh manusia mempunyai rasa ketakutan, rasa tidak pernah cukup, rasa terus kurang. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa ada orang yang kemudian ketika beribadahnya menunggu waktu luang. Ketika dia disuruh untuk bersedekah, nunggu kalau sedekahnya nanti duitnya udah banyak dulu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Dikabulkan, diterima, diijabah setiap permohonan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Karena kita takut, karena kita takut menetapkan untuk beramal baik, kita takut karena kita berpikirnya kepada diri kita sendiri yang selalu merasa masih banyak kekurangan dan kekurangan. Sehingga kita tidak berencana untuk berbuat baik dan menempatkan kebaikan itu untuk kita berikan kepada yang lain. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, Rasulullah selalu mendahulukan umatnya, selalu mendahulukan manusia yang lainnya. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kita semua. Tetapi kita takut untuk membantu orang lain karena tadi di dalam diri kita ada cobaan bahwa kita masih berasa punya banyak kekurangan di dalam materi, kekurangan di dalam kebutuhan dunia, sehingga kemudian kita takut untuk berbuat baik. Perumpamaan orang yang menafkahkan rezeki di jalan Allah seumpama seseorang yang menebarkan satu butir dari tanaman, dia akan kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, dan di setiap cabangnya kemudian tumbuh buah-buahan yang sebanyak setiap itu 100 sampai 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah katakan, saya lebih bisa melipat gandakan lebih dari 700 jika saya kehendaki. Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang walaupun juga dalam keadaan kesulitan, dia senantiasa bersedekah. Dan orang yang bersedekah dalam keadaan kesulitan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, ditambah kemudian dengan kita berbuat baik, kita peduli kepada saudara kita, kalau kita ada rezeki kita berbagi kepada yang lainnya, akan sangat sempurna sekali ibadah puasa kita dibarengi dengan kemudian menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat. Karena pada saat ini saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Golongan orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa sampai dia ketika berbuka puasa. Maka selama dia berpuasa, doa kita itu diijabah, itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam keadaan berpuasa, kita berinteraksi, kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha,
Kemudian doakan anak-anak kita sukses dunia akhirat. Doakan juga keluarga kita, anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat saudaranya, buat orang lain. Sehingga kemudian muncul generasi-generasi remaja-remaja anak-anak kita yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim-muslimah yang lebih baik lagi, insya Allah, yang selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Jakarta Timur. Bersama dunia akhirat. Allah.